Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog akuarium laut kali ini ya, saya ingin berbagi cerita tentang dua akuarium karantina saya ya. Ini adalah akuarium karantina yang sangat-sangat bisa saya andalkan ya. Jadi banyak sih alumni ya dari akuarium karantina ini ya, ikan-ikan hias laut rawatan yang sudah sehat dipastikan tidak membawa parasit ya. Jadi yang paling saya takutkan itu, dan bukan saya saja sih, menurut saya yang paling kita takutkan tuh para marine aquarist, terutama untuk yang main ikan ya. Jadi ada sebuah penyakit yang namanya marine velvet ya. Jadi kalau misalnya white spot itu menurut saya sih nggak kejam ya. Jadi white spot itu penularannya juga nggak terlalu cepat, kemudian efeknya ke ikan juga nggak terlalu berbahaya, karena selama ikan masih makan ya, ikan itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dan kadang-kadang ya, white spot itu kalau saya perhatikan itu kayak indikator kalau ikan itu stres, karena biasanya sih karena parameter air di akuarium itu tidak terlalu bagus, ataupun juga ada kondisi lain, misalnya ada ikan yang membuli ikan itu sehingga dia stres, imunnya drop, dan akhirnya keluarlah white spot. Tapi kalau misalnya marine velvet, aduh ampun ya. Jadi hitungannya cuman jam saja ya, hitungannya jam atau hari. Itu ikan-ikan yang ikan-ikan tertentu tuh yang biasanya akan langsung terimbas ya, jenis-jenis tank, misalnya ikan dori, ikan botana biru ya, ikan botana Japon, kacamata, itu langganan. Itu yang biasanya akan terserang. Kemudian jenis-jenis angel ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ada angel piyama, angel koran ya, angel Batman, itu rata-rata kalau sudah terkena akan sangat-sangat sulit sekali ya bisa sembuh ya, apalagi kalau misalnya udah yang stadium yang parah ya, jadi sudah sangat sulit sekali. Jadi menurut saya jadi kita harus bisa melihat indikator ataupun juga gejala-gejala ketika ketika tank kita itu terkena marine velvet ya. Jadi kalau gejala awalnya sih biasanya di sirip ya, siripnya itu biasanya ada cloudy ya, cloudy seperti putih-putih seperti itu ya. Kemudian mulai gropos ya, siripnya mulai gropos tuh, mulai digerogotin. Biasanya tuh sirip insang ya, sirip insang, sirip ekor ya. Kemudian mulai seperti ada luka gitu di bagian tubuhnya. Ikan akan mengalami gejala sulit bernapas, sehingga biasanya dia akan mencari sumber arus air tuh, seperti wave maker ataupun juga return pump, untuk dia berharap agar parasit itu bisa lepas ya dari tubuhnya ya. Tapi memang cengkraman dari si marine velvet ini sangat-sangat sulit sekali. Jadi biasanya kalau udah kena jadi perlu yang namanya treatment. Jadi sangat sulit sekali. Jadi yang sangat saya khawatirkan itu adalah marine velvet ya. Jadi kalau udah kena satu, wah jangan harap ya yang lain bisa hidup ya. Ada beberapa ikan yang kuat tuh, seperti jenis clownfish, karena clownfish ini punya punya lendir di tubuhnya yang membuat dia itu bisa bertahan dari si marine velvet. Tapi kalau misalnya yang paling sering jadi korban itu ya nih, jenis KP dipastikan bakal mati di awal. Jenis tank itu mati di awal. Angel karena tubuhnya itu tebel ya, kuat, dia biasanya dia akan mati juga, tapi mati berikutnya ya, tidak di awal-awal. Tapi yang sering sekali mati di awal itu adalah jenis butterfly fish ya, yang sangat ringkih gitu ya, daya tahannya nggak sebagus angel, botana, baru jenis itu ya, jenis angelfish. Oke, jadi itu sedikit ya pengalaman saya. Sebenarnya ada ya beberapa tank saya dulu, pengalaman saya tuh pernah terkena marine velvet itu, tapi saya sedih juga sih kalau misalnya
apa ya, membuat video tentang itu ya. Oke, salah satu gejala yang paling bisa jelas tuh untuk membedakan marine velvet dengan white spot itu adalah ini ya, bintik ya. Jadi kalau white spot ya, bintiknya itu bisa kita hitung, misalnya 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau marine velvet ini seperti tepung ya, seperti tepung yang menyelimuti tubuh ikan tersebut ya. Jadi banyak banget. Jadi kalau sudah diselimuti tepung tersebut ya, kemudian matanya sudah mulai memutih, siripnya sudah mulai gropos, sudah dipastikan ya, hitungannya hanya dalam jam ataupun juga hari saja, ikan-ikan itu tidak akan selamat ya. Kecuali kita ambil langkah awal, kita bisa langsung treatment ikannya dan juga tanknya yang pasti ya. Jadi biasanya tank itu jadi bermasalah juga sih menurut saya. Jadi hati-hati ya menurut saya, bagi para marine aquaris ya, jangan sembarangan memasukkan ikan ya. Jadi kalau saya sih paham ya, saya juga pernah jadi hobiis ya. Pasti kita semua mau ikan yang murah pasti ya. Jadi orientasinya pasti ikan murah. Jadi kalau ikan murah sih rata-rata ikan yang baru datang tuh, yang baru datang dari agen ataupun juga dari nelayan, di unboxing ya, kemudian di share, jadi dijual dengan harga yang tidak begitu mahal ya, tapi resikonya ya bisa harus ditanggung sendiri ya oleh para marine aquaris ya. Jadi yang saya takutkan itu jangan gara-gara satu ekor ikan ya, satu akuarium yang sudah kita pelihara begitu lama bisa rusak semuanya ya, gara-gara kesalahan kita ya, kesalahan kita karena tidak hati-hati memasukkan ikan yang membawa parasit. Jadi sangat disarankan ya kita punya yang namanya tank karantina ya. Jadi kalau saya sih ini biasanya saya masuk tank karantina dulu nih. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada masalah dengan ikan tersebut di tank karantina ini, baru nanti saya akan pindahkan ke display tank ya. Ini dia tank karantina saya yang lumutan ya, yang bulukan. Ini tank standar aja, tank air tawar 60 cm ya. Ini udah jalan berapa tahun ini? Udah 3 tahun ya. Airnya aja pun nggak penuh ya. Oke, ini udah lumutan ya. Tapi di sini banyak nih ikan-ikannya, bagus-bagus ya. Ada ikan angel Batman tuh ya. Kemudian ada angel anularis. Coba lihat ya. Itu semua sirip-siripnya jernih ya, tidak ada yang namanya indikasi kalau misalnya ikan-ikan ini terkena parasit ya. Jadi sudah sangat sehat sekali ya. Kemudian ini ada ikan, ini ada rabbit fish ya, si cecet samadar ya. Kemudian ada tuh magnificent fox face, itu juga cecet ya, cecet padang. Ini banyak ya ikan nemo-nemo yang kecil-kecil ya. Oke, kemudian ini ada ikan kepe angsa, semuanya sudah makan pelet. Jadi disinilah saya melatih ikan-ikan ini makan pelet ya, sebelum akhirnya dia akan dipindahkan ke display tank saya. Oke, jadi seperti itu tuh alurnya. Jadi nggak apa-apa ya, ini tanknya bulukan nggak terlalu jelas, tapi yang penting isinya ini udah sehat-sehat semua nih. Oke, kita langsung ya, tuh saya kasih makan ya, saya kasih makan. Kita lihat ya, ini kita mukbang tuh ikan-ikan angelnya tuh, seperti ini angel kuning, si angel asli, angel anularis, semuanya lahap-lahap ya. Oke, angel Batman ya, semua cecet. Bahkan itu si kepe ini sangat sulit sekali sih, sangat sulit sekali untuk bisa mengkonversi kebiasaannya ya. Jadi dia sekarang sudah makan pelet. Itu ikan ini bluestone ya, bluestone Napoleon yang masih kecil juga rakus, semuanya makan pelet. Jadi dia mukbang. Oke, jadi kalau misalnya sudah seperti ini udah enak ya. Jadi kita langsung bisa pindahkan ikan ini ke akuarium kita. Jadi saya pastikan ikan-ikan hias laut nih yang dijual di Marine Aquatic Gallery ini sudah bebas parasit yang pasti ya. Jadi nggak usah perlu dikarantina, tinggal langsung cemplung aja pun bisa ya di akuarium para marine aquaris kalian ya. Bisa langsung cemplung, tapi diaklimasi dulu ya untuk parameter airnya agar dia tidak stres. Dan ya, ini sistem filtrasinya sangat minim di sini ya. Jadi kalau misalnya
di sini saja bisa sehat ya, harusnya di tank Paramaren Aquarius kalian harusnya sih ikan-ikan ini sudah bisa hidup sehat juga dong, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tank di apa ya, tank di rumah Paramaren Aquarius standarnya itu masih di bawah tank ini, aduh luar biasa ya. Oke, ini tanknya udah standar banget nih dengan spesifikasi tank air tawar ya, bisa kita pelihara sampai bertahun-tahun nih. Karena di sini masa di tank Paramaren Aquarius nggak bisa ya, yang pakai skimmer yang mumpuni ya, yang size lebih besar, yang terawat airnya ya, sering water change dan lain sebagainya. Oke, kalau ini nggak pernah water change, sudah 3 tahun nggak pernah water change ya. Oke, tapi ini saya gunakan ini untuk melatih ikan-ikan ini makan pellet dan juga untuk observasi ya. Kalau misalnya ada penyakit kita bisa langsung treatment. Oke, Anda bisa dapatkan nih ikan-ikan sehat ini, ikan-ikan yang mentalnya bagus, yang sudah makan pellet, yang bebas parasit ini dari Marine Aquatic Gallery ya. Jalan Iskandar Muda Baru, Gang Saidi nomor 12C Medan, dengan nomor WhatsApp 082166554455. Oke, salam Marine Aquatic dari Medan. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널